Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Memori Official. Ini, wow, ada truk tronton ya. Truk tronton seperti itu biasanya memuat semen. Jadi bangunan di wilayah ini sangat banyak sekali ya. Toko bangunan mulai dari pokoknya banyak banget jenis-jenis bangunan itu. Jadi tidak susah payah untuk membeli alat-alat bangunan ketika ingin membangun rumah. Ini waktunya pukul berapa ini? Sekitar jam 1 siang. Jadi para pekerja istirahat. Truk pick up dan berbagai jenis mobil maupun sepeda motor ada di melewati jalan ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel Cerita Memori Official ini. Dan bagi para pemirsa yang belum subscribe channel Cerita Memori Official ini, ya silahkan subscribe dulu, karena bagaimanapun biar saya tambah bersemangat. Di sini sinyalnya susah sekali, XL. Dan begitupun Telkomsel ya. Telkomsel juga susah. Di samping kanan kiri ditumbuhi pohon-pohon seperti pohon jati dan tidak tahu itu pohon apa lagi, karena saya bukan tukang kayu jadi kurang paham jenis-jenis kayu ya. Ini jalannya menikung tapi tidak terlalu tajam, tapi tetap harus berhati-hati, karena di setiap tikungan pasti ada sedikit debu ya. Jadi debu tersebut bisa membuat kita terpeleset kalau tidak hati-hati.
makanya kita harus tetap berhati-hati ya, meskipun jalannya mulus, kemudian aspal ya. Jadi tetap berhati-hati, itu kunci keselamatan. Anak-anak sekolah pada pulang karena sudah waktunya pulang ini, jadi ya pulang. Dan channel Cerita Memori Official ini sudah hampir tembus 2000 subscriber. Ini ya tentunya pasti bantuan dari kalian semua. Dan ini ada truk lagi ya, truk besar itu, banyak banget ini, ada 3 ya. Saya kalau berada ketika perjalanan jauh dan di belakang truk ya, saya berjalan di belakang truk itu sangat takut sekali. Biasanya truk tersebut mengerem mendadak, jadi membuat saya aduh gimana ya, ngeri ya. Hampir pernah saya perjalanan ke Kediri, truk gandeng itu berhenti mendadak, hampir saya nabrak, kurang beberapa jari saja. Itu kalau saya nggak refleks pasti tertabrak itu, soalnya saya dari belakang kenceng banget. Entah saya yang teledor atau yang teledor sopir truknya, nggak tahu ya. Kalau di kota-kota sih nyalip kanan sebenarnya tidak diperbolehkan. Saya kalau nyalip itu kan ke kiri ya, karena truk-truk besar, mobil-mobil itu jalannya di tengah. Makanya diberikan akses sebelah kiri untuk menyalip. Di wilayah ini para pengendara ngawur sekali, tidak seperti halnya para pengendara di kota-kota. Karena pengendara di wilayah ini ketika mau belok itu tidak resting, tidak menyalakan lampu sein, jadi langsung belok. Nah itu sering ditabrak orang. Tapi kalau di kota kan tertib gitu, kalau mau belok tetap resting gitu. Mungkin yang melanggar kan hanya beberapa bagian saja.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Pecinta cerita romantis dimanapun Anda berada, selamat datang di ROM Cerita Memori Official. Ini berbeda dari alur cerita yang sebelumnya, jadi ini saya membuat yang baru, dan ini bakalan lama sekali. Jadi tenang saja dan jangan khawatir. Pernikahan seorang wanita dan lelaki itu sangat wajar. Bahkan bosan dalam hubungan itu juga wajar. Karena tidak ada hubungan yang tidak bosan. Pasti sedikit entah besar, pasti mengalami kebosanan. Seperti halnya yang dialami oleh ibunya Fatir ini. Ia memiliki seorang suami, dan suaminya selalu mengurusi pekerjaannya. Sampai-sampai ketika sang suami mengurusi pekerjaannya, ibunya Fatir ini merasa kesepian dan merasa ada yang kurang di dalam hubungannya. Inilah yang disebut kesepian dan juga bosan. Apalagi ibunya Fatir ini mempunyai 2 orang anak. Anak pertama, Mimi, menikah dengan orang luar negeri dan ikut tinggal di sana. Sementara yang kedua, Fatir, kuliah di Universitas Yogyakarta. Hari itu Fatir pulang ke rumah, di mana di rumahnya hanya ada sang ibunya saja, karena pembantunya kalau sore disuruh pulang ke rumah. Semenjak
kedatangan sang anak merasa dirinya tidak sendirian lagi. Karena Fatir selalu mengajak ibu kandungnya ini untuk refreshing, seperti jalan-jalan ke mall, kemudian nonton bioskop. Jadi kesepian tersebut seketika sirna. Anak yang sangat berbakti sekali kepada orang tuanya. Patut kita contoh menghibur mamanya ketika sedang kesepian. Kesepian menjadi faktor utama hancurnya sebuah hubungan, dan bosan sebenarnya kalau kita sama-sama mengerti cintanya sama-sama setara, kemungkinan hubungan bakalan awet. Dan jangan sampai ketika membangun hubungan kita mementingkan ego sendiri. Ini yang saya alami, saya mementingkan ego sendiri dan akhirnya saya kehilangan orang yang saya prioritaskan sampai saat ini ya. Oke, ditunggu kelanjutannya.